Dari kemarin people power yang kau bilang itu nggak terbukti. People power, people power, people power, people power. Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan, tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa. Tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya teman-teman. Dan di video kali ini mengenai Bapak Amin Rais ya, yang seringkali menjadi pusat perhatian teman-teman karena pernyataannya yang memang kontroversial. Jadi saya pikir bukannya pensiun atau beristirahat ya dari dunia politik teman-teman, tapi justru terus berkomentar tentang situasi politik di tanah air. Dan memang beberapa pernyataannya dianggap memang tidak pantas ya teman-teman, memicu reaksi atau attention dari publik. Jadi kerap menggunakan bahasa yang kasar ya, malah memperkeruh suasana politik. Seharusnya kalau sudah lama berkiprah bisa lebih bijak dan hati-hati ya teman-teman dalam menyampaikan pendapatnya, terutama di tengah dinamika politik yang terjadi teman-teman. YouTuber, influencer, TikToker ikut berkomentar tentang Bapak Amin Rais ini ya. Bahkan ada Guru Gembul, kemudian Opung Parbelak dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya teman-teman. Udah kalian dengar video motivasi terbaru dari Bapak motivator kita? Motivator ternama di bangsa ini. Aku kalau nggak nonton videonya satu hari aja, kayaknya ada yang hilang gitu loh. Opung memang suka bikin ngakak. Rasanya sepi kali hidupku. Apalagi kalau udah mau tidur. Weh, ku tonton terus video-video motivasi dari kawan ini ya kan. Pikirku, biar enak lah tidur aku. Pikirku gitu kan. Begitu ku tonton video motivasi itu, waktu tidur aku mimpi buruk. Kadang dikejar setan lah, kadang tiba-tiba mimpi melayat orang mati lah, tiba-tiba di samping awak ada yang bawa tanah lah. Nggak ngerti aku. Jadi ada video motivasi terbaru, kalian tengoklah dulu ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi juga. Ayo sama-sama kita dengarkan ya. Saya ingin menyampaikan Motivasi. pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi sesungguhnya orang membuat makar ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana ya. Sekalipun makar mereka itu dimasukkan untuk melenyapkan beberapa gunung ya. Ini dahsyat sekali ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelindi, kemelundu, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. Ya. Waduh. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah kalian dengar? Sudah Bung. Udah termotivasi kalian? Kalau kalian mau tidur jangan tonton ini. Mimpi ketemu setan nanti kalian. Apa katanya? Di penjara. Mimpi kau. Enak kali kau ngomong itu di penjara. Gampang kali kau. Kekuatan rakyat. Dari kemarin 100 kali kau mau kau kumpulkan rakyat, mau kau bilang people power. Dari kemarin people power yang kau bilang itu nggak terbukti. People power, people power, people power, people power. Upil power. Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan, tetapi gak bisa ngebangun.
Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa. Tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Tapi Ternyata waktunya hanya sumur jagung. sebentar ya? Sekali. Dia dengan Sri Bintang Pamungkas musuhan. Kemudian dengan Gus Dur dikutuk. Iya. Dengan Ibu Megawati juga dijauhin. Dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan. Jadi ini beda sama Batosai gitu. Kalau Batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama gitu ya. Nah kalau Pak Amin Rais kebalik, saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi nggak bisa ngebangun yang baru gitu. Jadi reformasi itu gagal. Bahkan ketika beliau mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan. Jadi sedikit sekali. Kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah, kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu. Ya, tapi ini kan banyak, enggak gitu. Kenapa seperti itu? Ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gitu, gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya, dimilikinya gitu. Jadi bikin PAN, nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia gagal karena kalah sama PDIP yang jualan partai wong cilik. Kemudian nyari suara dari kaum muslimin Gagal kepepet sama PKB, karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi kiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah kan nggak bisa yang kayak gitu gitu. Kemudian dari kalangan non muslim udah jelas nggak akan milih Amin Rais gitu ya. Jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga dan iya akhirnya pada akhir-akhir masa itu Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu gitu. Bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya gitu. Nah preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais, karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional. Gitu. Nah itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais gitu, maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia. Nah jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia, di mana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi ya di antara semua upaya dari pihak yang lain, ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik. Dan sampai sekarang ide-ide reformasi, ide-ide tentang pembaharuan bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, sepertinya jauh dari harapan. Sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Ya tapi semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik ya. Tapi benar ya, yang digarisbawahi, yang di highlight tadi kata Guru Gumbul bahwa Pak Amin Rais itu bisa menghancurkan tapi tidak bisa membangun ya teman-teman. Kemudian tadi disinggung tentang perkataan Gus Dur ya, yang menjadi gelandangan politik yang memang salah satunya adalah Pak Amin Rais, dan kalian bisa tahu sendiri bagaimana dia sekarang ya. Di sini juga ada video tentang Amin Rais yang diucapkan oleh Gus Dur pada waktu itu ketika berbicara di suatu forum ya teman-teman. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum tak Jalan tunggu kaki nih. Jakarta Jogja. Bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada
Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri, bahkan nazarnya pun tadi di komentar ya tidak dilaksanakan, teman-teman. Paling cuman kau sama kelompokmu aja, sama orang-orang di lingkaranmu itu, paling keluargamu. People power kau bilang, enak kali kau ngomong. Kau peralat nama rakyat Indonesia. Tidak pernah ada namanya rakyat Indonesia untuk berkumpul rame-rame memenjarakan Jokowi. Si people power. Legal standingmu pun gak ada untuk memenjarakan orang. Asal ngomong aja kau, dari mulai kemarin lagi kau people power. Kau kenapa? Di sana yang kemasukan setan, kok kau yang kesurupan? Ngomongmu itu loh nggak mencerminkan kau itu orang tua. Kau tuh nggak mencermin kau itu seorang tokoh, iya kan? Tokoh apa kayak gitu? Nggak pernah bagus keluar dari muncungnya ini. Jujur aku bilang, kesal kali aku lihat kawan ini. Negatif aja terus, provokasi aja terus. Dan dia katanya doa, selipkan satu ayat katanya. Apa katanya? Bahwasanya Jokowi itu adalah perbuatan makar. Kampret. Yang namanya makar adalah tindakan tindakan kudeta atau tindakan ingin mengambil kekuasaan dari tangan presiden yang sah. Nah, presiden yang sah kan dia. Baca dulu kamus itu. Entah apa-apa kau baca. Tolong dulu kau, berapa sih harga kamus? Kirim alamatmu sama aku biar ku bayar. Biar ku belikan. Makar aja nggak tahu kau. Yang makar itu kemarin Sunarko, Egy Sujana, Kiflan Zain, kawan-kawanmu juga itu kan. Termasuk Firza Hussein. Ganjang Firza Hussein sekarang juga. Walaupun itu kalau berkomentar ya selalu mengundang tawa ya, tapi di dalam komentarnya itu tajam teman-teman, kemudian logik dan kritis teman-teman. Itu dia opung. Rakyat untuk menjebol si Gibran tolong itu ya. Waduh. Pak Amin Rais, kamu adalah punya titel doktor, profesor, embel-embel, telek blenek, tapi nggak pantas buat panutan. Nggak pantas buat panutan kamu itu. Dengan embel-embel profesor, doktor, telek blenek, cret. Karena mulut kamu menebar kebencian terus. Bapak Amin Rais, saya nggak tahu kapan Bapak tobatnya, ya. Bapak itu terlalu gampang mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk didengar. Saya cuma merasa kasihan aja sama Bapak, karena Bapak umurnya tuh udah tua, udah uzur. Saya kebayang tuh seperti ayah saya sendiri. Ya, alangkah sedihnya orang tua, ya, di akhir masa hidupnya, yang keluar dari kata-katanya cuma kata-kata kotor saja. Bapak itu benar-benar orang jahat. Pemikiran Bapak itu dipenuhi dengan kebencian dan iri hati dan dendam. Rakyat yang mana yang mau yang Bapak ajak itu? Rakyat yang sakit hati, yang dendam karena jagoan mereka kalah, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar. Mana maulah rakyat diajak oleh Bapak untuk demo. Ya, itulah teman-teman komentar-komentar terhadap Amin Rais ya. Dan memang banyak sekali teman-teman komentar-komentar terhadap Pak Amin Rais ini, karena
Ya, yang menjadi sorotan kan memang kata-katanya yang seharusnya bijak atau hati-hati dalam menyampaikan, tapi kasar, kemudian menghina, kemudian provokasi juga ya, yang memang itu tidak elok lah. Dan seharusnya aware terhadap sikapnya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, menurut teman-teman bagaimana tentang Bapak Amin Rais ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.